Gitu. Lah kula nate. Wedi ning batin kula nggih sae, tapi sing medal malah wedhus diguyuh. Ada dua hal yang setiap momen lebaran itu pasti diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin, terutama di Indonesia. Ada dua amal soleh yang memang disyariatkan dalam agama. Yang pertama yaitu memaafkan, dan yang kedua adalah silaturahim, atau kalau dalam bahasa Indonesia di KBBI silaturahmi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat. Hari ini merupakan H+4 atau H+5 dari Idul Fitri. Kita semua bisa rawuh di ruang aula ini untuk melaksanakan halal bihalal. Itu bermula dari puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh. Memang puasa itu banyak kita dengarkan bahwa itu adalah puasa wajib bagi umat Islam. Tapi sebetulnya kalau kita mengambil dari salah satu ayat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dengan seperti itu, bahwa puasa ini diperuntukkan bagi kita yang betul-betul beriman. Nanti mungkin Ustadz Nafi akan memperjelas. Jadi kita beriman itu kita diwajibkan untuk puasa.
setelah kita melaksanakan puasa, harapannya ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Sehingga boleh dikatakan ada premis yang lain bahwa orang beriman belum tentu bertakwa. Mungkin nanti istilahnya bisa diperjelas gitu. Sehingga kalau teman-teman kemarin itu istilahnya ada mohon maaf ini saya selingi guyon, ada yang cari angin dan lain sebagainya, mungkin ini nanti golongannya termasuk yang beriman atau enggak gitu. Kenapa itu saya ungkapkan, karena masih dalam hari raya, sehingga nanti kalau itu salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kan begitu, enak gitu. Terus yang kedua, bahwa ditegaskan puasa diperuntukkan bagi orang yang beriman, mewujudkan SMK Negeri 1 Pakis Haji menjadi lembaga yang bermutu dalam hal mendidik putra-putri bangsa atau masyarakat yang dididikkan ke SMK Negeri 1 Pakis Haji mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semua kesalahan dari kami mewakili komite, yang kami sengaja dan yang kami tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli wa mathratun fil mali wa mansa'atun fil athari, atau kama qala amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, beliau Kepala Sekolah SMKN 1 Pakis Haji Bapak Dr. Agus Bambang, yang kami hormati pula beliau selaku Kepala Ketua Komite SMKN 1 Pakis Haji Bapak Dr. Andes Sugiono, juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu sebagai tenaga kependidikan di SMKN 1 Pakis Haji yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang tak henti-hentinya memberikan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan karunia tersebut kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, di acara yang mulia ini, yaitu acara halal di halal, bukan haram di haram. Maka cara halal di halal ini yang sebelumnya mungkin ada hal-hal yang membuat kita haram karena dosa yang kita lakukan, dosa yang hubungannya dengan sesama, maka dihalalkan di waktu ini. Maka jangan sampai yang halal ini diharamkan kembali dengan kita melakukan hal-hal yang menyakiti atau mengganggu saudara-saudara kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nanti saya banyak pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa nggih? Mungkin bahasa Jawanya agak dicampur-campur sedikit bahasa Jawa, karena memang bahasa Jawa juga agak agak sulit. Kadang kita ingin menghormati orang lain tapi jatuhnya malah membanggakan diri sendiri. Lagi ngapain Mas? Tidur, kita sedang tidur. Maka kita sampaikan kulo nembe sare. Kulo nembe. Inginnya nopo nggih? Memuliakan orang lain, tapi jatuhnya malah membanggakan diri sendiri. Nah, ini bahasa Jawa.
dan ada kesulitan-kesulitan yang lain gitu, yang mestinya juga mesti kita uri-uri bahasa Jawa gitu. Jangan sampai ditinggalkan. Cuman faktanya memang hari ini anak-anak muda mulai kurang minat dengan bahasa Jawa, apalagi sampai bahasa yang sangat halus gitu. Kromo inggil itu berat sekali. Lawang kalau ada sambutan, kalau yang nyambut itu dia ngomong ya gitu. Lah kalau ini hati wedi itu batin kalau nggak saya, tapi sing medal malah wedus diguyuan. Ini salah satu. Jadi bahasa Jawa memang bahasa yang mestinya kita jaga memang. Cuman dalam prakteknya memang lumayan sulit. Terus makanya sekalian saya minta maaf kalau nanti dalam kami campuri bahasa Jawa kemudian kurang berkenan di hati masyarakat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Aku tadi Pak. Oh, namun gak ada cirian. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada dua hal yang setiap momen lebaran itu pasti diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin, terutama di Indonesia. Ada dua amal soleh yang memang disyariatkan dalam agama. Yang pertama yaitu memaafkan, dan yang kedua adalah silaturahim, atau kalau dalam bahasa Indonesia di KBBI silaturrahmi, kalau dalam bahasa Arab silaturrohim. Rohim kalau bahasa Indonesia silaturrahim, walaupun dipakai di bahasa Indonesia dua-duanya boleh saja. Ada dua hal ini. Kemudian tadi saya tanya waktunya ke Pak Sujairo ya. Berapa lama Pak? Tadi piyambake menyampaikan monggo terserah Ustaz. Terus gua sampaikan mangke lek pas kula ngisi, ketoke kok mulai kelihatan bosen, mangke tak lebani. Sepakat ya Bapak Ibu nggih? Sepakat. Pokoknya mulai agak bosen, nampak bosen, jenengan sudah gak fokus, kita cuman dua hal ini yang akan kami bahas pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama yaitu memaafkan. Kami nggak menyampaikan meminta maaf. Oke, lupaan. Astagfirullah. Di awal tadi kami lupa menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Memaafkan. Kalau kita teliti dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi, maka antara meminta maaf dan antara memaafkan itu redaksi perintahnya, anjurannya lebih banyak memaafkan dibanding apa? Meminta maaf. Bukan tidak utama, minta maaf silahkan, perlu juga. Cuman dalam redaksi hadisnya itu lebih banyak dan lebih sering menggunakan memberikan maaf. Memberikan maaf ini tanpa syarat Bapak Ibu. Tidak perlu kita nunggu orang tak antenani. Di jaluk maaf ring aku ta. Lek jaluk maaf ta maaf nih. Lek ora sudian. Lho nggih mboten? Jadi amal kita itu terlalu tergantung kepada orang lain dan itu justru menyusahkan hati kita. Leres mboten? Nggih. Orang yang membuat salah kepada kita itu setiap malam tidurnya luntang, lutung nyuwate. Kita yang didolimi barangkali, kita yang kemudian disalahi oleh dia, malah nggak bisa tidur. Kenapa? Mikir ide. Malah enak dia susah kita. Nggih mboten? Nggih betul nih Pak. Maka jangan kita memaafkan orang lain, nunggu orang lain minta maaf kita. Maka kata-kata yang sering disampaikan oleh orang itu, saya sudah maafkan engkau sebelum engkau minta maaf. Ini yang bagus. Jangan sampai kebahagiaan kita tertunda karena menunggu syarat orang lain minta maaf kepada kita. Itu terlalu remeh dan itu menyibukkan kita, menyusahkan diri kita. Maka ada kisah yang menarik dan ada perkataan yang luar biasa yang disampaikan oleh cicit
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putranya Sayyidina Husain Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali Zainal Abidin ini, bapak beliau Sayyidina Husain, itu mati syahid di Karbala karena kepala beliau dipenggal oleh kaum ini, dan keluarga beliau kerabatnya juga dibunuh. Kezaliman apa yang lebih besar dibandingkan membunuh orang? Sekalipun begitu, orang-orang yang ikut serta dalam pembantaian keluarga Ali Zainal Abidin ini dimaafkan semua oleh Ali Zainal Abidin. Bahkan di usia mereka yang ikut serta membantai keluarga cucu Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan banyak kekurangan akal. Jadi banyak di antara mereka jadi gila, stres, edan. Betul, dalam sejarah begitu. Maka ketika usia yang sudah tua itu tidak ada yang ngurus, justru yang ngurus itu siapa? Yang ngurus itu Ali Zainal Abidin. Mereka yang tak mampu untuk kemudian nyari makan karena otaknya terganggu, karena sebagian gila, itu diberi makan setiap hari oleh Ali Zainal Abidin. Orang-orang pun protes karena melihat kok ada orang semacam ini yang membunuh bapakmu, yang membunuh kerabatmu, kenapa engkau perlakuan begini? Kata beliau begini, orang yang menyimpan dendam itu ibarat orang yang memakan racun, kemudian dia berharap dengan memakan racun itu orang lain yang terkena racunnya. Mungkin boten sih, kita pengen mencelakai orang lain karena ini balas dendam, minum racun untuk diri kita. Harapan kita kalau kita minum racun, orang lain yang kita dendam itu mati. Sakit boten? Nggak bisa gitu. Maka orang yang menyimpan dendam itu ibarat begitu. Dia itu justru menyimpan penyakit yang ada dalam hatinya. Setiap tambah hari, tambah waktu, bukan kemudian semakin bahagia, tapi justru dia semakin sibuk memikirkan kok dia nggak minta maaf sama saya sampai hari ini. Jangan demikian. Maka kita jangan sampai menggantungkan kebahagiaan kita di tangan orang lain. Sudah, dia nggak minta maaf terserah, minta maaf alhamdulillah. Yang penting kita maafkan mereka. Abot tetap, saya nyampaikan ini berat. Saya sering Saya sering nyampaikan sesuatu tentang sabar. Jadi saya menyampaikan ini pun sudah berdoa, ya Allah, pun memang bisa menyampaikan. Tapi bukan ngertos kalau saya ditimpa ujian semacam orang lain yang ditimpa ujian, disakiti oleh orang yang, apakah saya bisa maafkan dia? Saya tidak tahu, ya Allah. Saya mohon kepadamu ketika saya menyampaikan, jangan engkau uji aku sebagaimana yang aku sampaikan begitu. Nggih, saya beberapa kali Pak, saya pernah nyampaikan tentang sabar. Sabar ketika ujian itu menimpa anak kita harus sabar. Beberapa hari setelah saya sampaikan itu, anak saya sakit. Anak saya sakit itu masih hangat di otak saya ketika saya nyampaikan tentang apa? Sabar. Ya Allah, nyampe ke gampang. Sabar. Ngomong sabar itu gampang. Sabar. 1 detik beres, sabar. Tapi prakteknya Pak, abot. Malam gak tidur, gantian sama istri, ya Allah. Makanya Bang, Masya Allah, saya nyampaikan tentang maafkan orang lain itu bukan hal yang mudah. Tidak mungkin itu keluar, tidak mungkin itu dilakukan kecuali oleh orang-orang yang punya hati yang luar biasa. Paling tidak kita sampaikan dan kita bahas ini agar apa? Agar paling kalau kemudian kita menyimpan dendam kepada orang lain itu, kita banyak istighfar kepada Allah. Biar kita selalu merasa kurang baik, kita selalu merasa kurang pas. Jadi saya masih menyimpan dendam kepada orang lain. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita punya masalah dengan orang lain atau orang lain berbuat salah kepada kita, segera maafkan. Caranya pripun tak? Jenengan cari alasan sebanyak apapun agar jenengan bisa maafkan dia. Cari nopo? Mungkin jenengan cari, ya Allah, dia pernah berbuat baik sama saya. Cari kebaikan dia. Atau cari yang lain, ya Allah, namanya manusia ya wajar berbuat salah. Cari apapun Pak yang membuat jenengan bisa memaafkan dia. Termasuk cara untuk memaafkan orang lain adalah kita mengingat dosa kita yang terlalu banyak kepada Allah. Kita ini diciptakan Allah, sejak dalam kandungan sudah diberi rezeki oleh Allah. Sampai sekarang yang berikan rezeki itu Allah.
Kita banyak dosa, sekalipun banyak dosa, Allah pun membuka pintu maaf kepada kita. Itu Allah yang menyediakan semuanya untuk kita. Lalu kita sama teman kita, kita beri apa sih sama dia? Korban kita ke dia itu seberapa sih dibandingkan Allah untuk kita? Kok sampai kita nggak mau maafkan dia? Mari Pak. Dan saya baca secara medis, orang yang menyimpan dendam itu dia menyimpan penyakit. Dan lama-kelamaan itu akan merusak otak dan hati dia. Tapi orang ketika dia mampu memaafkan orang lain, maka akan ada kesehatan jiwanya. Jiwanya menjadi sehat. Maka orang kalau menyimpan dendam, lama-kelamaan kejiwaannya terganggu pasti. Itu dikit-dikit tersinggungan. Maka mari kita berusaha belajar untuk memaafkan orang lain. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu gadah ponaan. Ponaan berarti putranya sinten? Putranya Pak Le atau Pak D punya. Itu sejak kecil yang ngurusi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makannya, apanya diurus semua karena dia miskin, tidak punya bapak. Makan, minum ditanggung semua oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan suatu hari putri beliau Aisyah radhiyallahu anha itu mendapatkan fitnah bahwa beliau telah melakukan perzinahan. Istri Nabi, tapi difitnah oleh orang beliau telah melakukan perzinahan dengan salah seorang sahabat. Alhamdulillah. Dan Allah langsung mensucikan dan membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha dari langit karena turun Al-Qur'an di surat An-Nur itu. Dan yang dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq ini, ponakannya, itu ikut menyebarkan fitnah ini, ikut menyebarkan berita hoax ini, ikut menyebarkan. Betul, itu dia ikutan dan sebagainya. Abu Bakar As-Siddiq ini ngertos kalau ternyata ponakan yang dia biayai, pendidikannya apapun dibiayai semuanya. Tidak keluar sepeser uang dari dia, tapi dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq memboikot dia. Setelah tahu kalau dia ikut menyebarkan berita bohong tentang putrinya itu, beliau nggak lagi memberikan makan dan minum kepada ponakan. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'tari ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba sampai akhir ayat. Kemudian Allah firmankan, Allah menyuruh Abu Bakar Siddiq wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya engkau maafkan dia dan berlapang dadalah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah engkau suka kalau Allah mengampuni dosamu? Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika kemudian turun firman Allah langsung memaafkan ponakannya itu dan kembali membiayai ponakannya itu. Maka kata Umar bin Abdul Aziz tentang ayat ini, siapa yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka carilah ampunan dari Allah dengan banyak memaafkan manusia. Siapa yang ingin mendapatkan maafnya Allah, maafunya Allah, maka sering-seringlah memaafkan manusia. Nah, sampai ada kisah yang luar biasa. Ini kisah penghuni surga, Bapak Ibu. Ini kisahnya cukup masyhur. Kisah tentang salah seorang calon penghuni surga yang Rasulullah SAW sabdakan 3 kali berturut-turut. Jadi di zaman Nabi itu ada salah seorang pemuda Ansor. Ketika Rasulullah itu sedang duduk di depan Masjid Nabawi, pemuda Ansor ini lewat. Sebelum lewat, Rasulullah itu sudah nyampaikan kepada ini para sahabat, maukah aku beritahukan kepadamu salah satu penghuni surga? Maka sahabat mengatakan, baik ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maka sebentar lagi akan datang lewat di depan kalian laki-laki penghuni surga. Laki-laki penghuni surga yang lewat ini bukan kemudian pakaiannya nopo bagus, sandalnya nggak dipakai, enggak. Tapi laki-laki penghuni surga yang dikatakan oleh Nabi itu lewat, itu sandalnya ditenteng dengan tangan kiri dan wajahnya masih basah karena bekas air wudhu. Saya betul heran, corong ini, kok koyok ini penghuni surga itu ngendi? Besoknya ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat sama, dari kedua Rasul mengatakan sebentar lagi akan lewat di depan kalian laki-laki penghuni surga. Yang lewat orang yang sama seperti hari yang pertama. Jadi pakai sandal tapi ditenteng, wajahnya bekas air wudhu.
Di hari ke-30 sama Rasul mengatakan, maukah aku sampaikan kepada kalian bahwa sebentar lagi akan datang di depan kalian laki-laki penghuni surga, orang yang sama. Maka salah seorang sahabat itu bangkit. Bangkit kenapa? Mengejar orang itu. Kemudian dia nyampaikan sahabat ini, wahai sahabatku, aku sedang ada masalah dengan bapakku. Nyodok ngapusi. Tapi ngapusi niatnya apa? Baik. Lu ada ngapusi yang boleh tak? Ada ngapusi yang boleh, Pak. Ngapusi yang boleh diantaranya apa? Ngapusi untuk melerai dua orang yang bertengkar. Itu angsal ngapusi. Nggih, tapi nggak boleh digunakan untuk ngapusi kepala sekolah. Digunakan untuk ngapusi boten. Ngapusi memang keadaannya penting, gitu. Daripada orang ini bertengkar, lebih baik saya hapusi. Nggih, itu boleh saja. Sahabat mengatakan, aku ingin menginap di rumahmu karena aku ada masalah dengan bapakku. Akhirnya sahabat yang kata Rasulullah itu 3 kali disebutkan penghuni surga mempersilahkan, monggo. Di malam yang pertama beliau tidur di sahabat ini. Beliau tidak dapati amal yang istimewa. Waktu sholat malamnya biasa mawon, bar tidur sudah. Subuh sampai seharian tidak puasa, nggak puasa sunnah gitu wajib, nggak puasa sunnah, biasa mawon. Amalnya pun tidak sebagaimana sahabat yang kemudian amalnya itu tidak biasa mawon. Hari kedua dia sami, hari ketiga dia sami, sampai hari yang ketiga beliau pamit. Wahai sahabatku, akhirnya cerita, saya itu saja nih tidak punya masalah dengan bapakku. Cuman sebenarnya kalau tuh pengen ngertos amal yang jenengan itu nopo sih. Kok sing ping 3 baginda Nabi Muhammad SAW itu dawuh hasilnya jenengan penghuni surga. Kata sahabat ini karena saking nopo kita waduknya beliau mengatakan, saya tidak ada amal yang istimewa melainkan yang kulihat itulah amalku. Maka karena sudah 3 hari nggak dapat amal, jawabannya pun begitu. Akhirnya beliau pergi. Sebelum pergi dipanggil oleh sahabat ini, oleh sahabatku kemarilah. Aku memang tidak punya amal yang istimewa yang nampak orang lain, tapi aku punya amal. Amalku adalah ini yang penting Bapak Ibu. Sebelum tidur, aku hilangkan rasa dendam yang ada dalam hatiku. Pokoknya setiap malam sebelum tidur, aku hilangkan rasa iri dan dendam kepada saudara-saudara. Masya Allah, dengan amal itu orang lain tidak tahu, tetapi dia menjadi penghuni surga. Amin Allahumma amin. Abot tetap di. Tapi mari kita berusaha untuk melakukan. Sekalipun jenengan amal soleh yang nampak oleh orang jarang, di jamaah biasa mawon, tidak tinggi-tinggi banget, tetapi ada amal hati yang itu bisa menentukan surga dan nerakanya kita. Maka marilah kita menjadi pemaaf, jangan menjadi pendendam. Sekalipun dia sering menyakiti kita, maaf. Sekalipun dia yang salah tak tunggu aja lek dia jaluk maaf bakal tak maafin. Makin lama-lama begitu, dia senang-senang dan nikmat-nikmat, kita yang susah. Sudah biarkan mawon. Kita pikir terus, nanti yang terganggu adalah kejiwaan kita. Dia nyantai, kita susah. Dia bisa tidur, kita tidak bisa tidur karena mikir dia. Termasuk sinten murid-murid kita, maafkan Bapak Ibu. Kalau murid kita yang nakal itu kemudian kita tidak maafkan bukan berarti nggak menegur dan nggak marahkan gitu, betul. Jar kita, saya sudah maafkan dia, terserah dia mau ngapain, betul. Maafkan itu tetap biarkan, tetapi kalau dia salah kita hilangkan dendam yang ada pada hati kita. Termasuk anak-anak kita, betul. Jangan sampai menjadi seorang ibu ketika anaknya kemudian berbuat salah kepada kita sampai kemudian mengingat-ingat kesalahannya bertahun-tahun, sebagaimana yang terjadi di artis. Jenengan tentu tahu salah seorang artis yang nikah dengan komika, atas itu ibunya bertahun-tahun Pak. Masyaallah, semoga bisa memaafkan ya. Itu Masya Allah Pak. Jangan sampai demikian. Kita menjadi seorang ibu, seorang bapak, jangan sampai kemudian kita menyimpan dendam kepada anak kita. Kalau kita simpan dendam kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita nggak akan menjadi anak yang baik. Justru semakin hari mereka akan semakin buruk akhlaknya. Mari kita maafkan mereka agar mereka menjadi orang-orang yang soleh dan salehah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Itu satu tema, memaafkan.
saling memaafkan, abot tak abot. Yang kedua ini tentang silaturahim atau silaturahmi. Dua-duanya boleh. Silaturahim boleh, silaturahmi boleh, di KBBI juga dibenarkan. Cuman kalau kita merujuk ke bahasa aslinya, karena itu bahasa serapan dari bahasa Arab, itu silaturahmi, silaturahimi, bukan silaturahmi. Karena ini bahasa serapan dari bahasa Arab, bukan hanya dari bahasa Arab, tapi serapan dari ajaran agama, maka kita harus kembalikan definisi pengertian silaturahmi menurut agama niku napa? Karena ngapunten pripun? Pemakaian silaturahim atau silaturahmi di Indonesia ini banyak yang kurang pas. Saya pernah dapati ada sebuah grup ngoten ngajak kumpul alumni. Itu dia motivasinya pakai hadis. Nggih, motivasinya pakai hadis. Ayo kumpul alumni, disebutkan hadis, barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka Allah akan lapangkan rezekinya dan Allah panjangkan umurnya. Ditambah lagi, sing ra gelem melu kumpul alumni, engko umure pendek, rezekine nggih seret. Ngapuntenipun, pemakaian ini kurang tepat. Nggih, kenapa demikian? Menurut Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, ini ngeten nggih, ini diskusi monggo. Jadi jenengan mangke ada pertanyaan atau menyangkal pernyataan kami bisa didiskusikan. Imam Nawawi rahimahullah, imam yang bermadzhab Syafi'i, itu beliau mengatakan dalam kitab syarah Sahih Muslim, itu mengatakan begini: silaturahim hiyal ihsan ilal aqarib. Nah, ini dari definisi ini itu sudah kemudian menunjukkan salah kaprahnya pemakaian silaturahim dan pemaknaan silaturahim di Indonesia. Kalau dipakai monggo, cuman kalau kemudian yang dimaksud silaturahim sesuai dengan pengertian dalam ajaran Islam tidak bisa. Beliau mengatakan silaturahim itu hiyal ihsan ilal aqarib, yaitu berbuat baik kepada karib kerabat. Sedangkan kalau pemakaian di Indonesia namanya silaturahim itu adalah berkunjung baik ke rumah orang tua, ke rumah saudara, ke rumah konco plek, ke rumah pacar, ke rumah calon mertua, itu disebut apa? Silaturahim. Nggih. Maka kalau definisi syar'i sesuai syariat itu ngeten. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia perbuatannya, amalnya itu terbatas, tetapi objeknya sangat luas. Kalau definisi sesuai syariat adalah perbuatannya sangat luas, objeknya terbatas. Kebalik ya. Kalau dalam syariat namanya silaturahim itu berbuat baik. Berarti apapun tak, enggak cuman berkunjung, apapun kebaikan itu bisa disebut bersilaturahim. Maringi arto walaupun sekedar transfer, boten datang ke rumah, itu juga bisa disebut silaturahim. Kalau di Indonesia datang itu silaturahim ke siapa? Umum sekali, ke teman silaturahim, koncoplek silaturahim, enggak. Kalau dalam definisi syar'i silaturahim itu objeknya hanya karib kerabat. Dados lek wonten hadis barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dibukakan rezekinya, silahkan bersilaturahim. Maka yang dimaksud di hadis itu adalah silaturahim ke karib kerabat. Lek kanca ta, mboten lebet lah. Tapi angsal ta lek kula ngagem silaturahim, tak saya mau silaturahim ke teman boleh, tapi jangan meyakini hadis itu, mboten masuk. Nah, lalu pertanyaan, silaturahim yang paling utama itu ke siapa, Pak? Silaturahim yang paling utama itu kepada kedua orang tua. Maka disebut silaturahim. Rahim itu apa sih, kenapa? Rahim itu rahimnya perempuan, rahimnya wanita. Maka silaturahim itu menjaga tali kekerabatan yang ada hubungannya dengan
rahim. Lu bapak berarti tidak usah atau tidak ada hubungannya dengan rahim. Ini bapak kan bukan mengandung rahim, tapi beliau yang masukkan rahim ke rahim gitu loh. Jadi itu juga disambung, maksudnya begitu. Bukan kemudian bapak enggak. Jadi disebut silaturahim itu memang menyambung yang ada hubungan dengan rahim. Berarti ini karib kerabat. Dan jadi hadis itu kalau digunakan untuk motivasi kumpul keluarga angsal, tapi kalau digunakan untuk kumpul alumni nggak bisa. Tapi apa nggak utama loh, kita ketemu teman, kemudian ngobrol utama. Kemudian kalau kita datang ke kiai kita, ini namanya apa? Namanya ziarah, ziaratus sholihin. Maka ziarah atau jarah bahasa Jawa itu nggak cukup tidak hanya ke kuburan mawon, tetapi ke orang-orang soleh juga disebut ziarah atau sipun berkunjung. Terus itu yang disebut silaturahim. Kalau dalam definisi syar'i, objeknya terbatas, perbuatannya sangat luas. Maka kata beliau silaturahim itu ala hasbil wasil wal mausul. Silaturahim itu disesuaikan dengan kondisi orang yang menyambung tali silaturahim dan sesuai dengan kondisi orang yang disilaturahimi. Betul. Maka kata beliau fatarotan takunu bil mal. Terkadang silaturahim itu dengan harta. Lek wong sugih silaturahim ngangge harta. Fatarotan takunu bil khidmah. Terkadang silaturahim itu dengan khidmah, membantu. Nah ini cocok untuk kita yang mungkin tidak banyak uangnya. Maka contoh, ada saudara yang sedang bangun rumah dan akan masang genteng. Silaturahimnya orang yang kaya, saudara yang kaya, sedangkan dia berada di daerah yang lain, cukup silaturahimnya transfer uang, kan lo kanggo selamatan, ngunggah ke genteng, kan betul. Silaturahimnya saudara yang dekat tapi nggak punya uang, apa silaturahimnya bentuknya? Datang bantu ngunggah ke genteng. Ini caranya Pak. Maka silaturahim tidak mesti datang. Ada saudara di luar sana jauh sekali sudah sakit-sakitan, kemudian saudara yang di jalan ngomong, uang kok saya nggak tahu silaturahim. Tidak bisa begitu. Yang sakit silaturahimnya dengan apa? Dengan ucapan doa. Ya Allah, saudaraku yang di Jawa ini, semoga Engkau berikan rezeki, semoga Engkau sembuhkan penyakitnya. Itu bentuk silaturahimnya. Maka silaturahim itu luas, dengan harta bisa, dengan bantuan tenaga bisa, dengan ucapan pun bisa. Ya, kemudian yang selanjutnya yang kami jelaskan, silaturahim yang paling utama adalah silaturahim menyambung tali persaudaraan untuk saudara kita yang memutus hubungan silaturahim. Bahkan Rasulullah mengatakan laisal wasil bil mukafir. Hakikatnya orang yang menyambung tali silaturahim itu bukan orang yang menyambung kepada orang yang berbuat baik kepada kita, enggak. Tetapi bersilaturahim itu adalah menyambung kepada orang yang memutus hubungan dengan kita. Jadi kalau ada orang memutus hubungan dengan keluarga kita, Bapak Ibu, itu justru jenengan harus sambung, datangi. Itu hakikat silaturahim, menyambung yang putus. Jadi kalau kita bersilaturahim kepada keluarga, karena kerabat yang suka membantu kita, itu biasa. Diingati aku tak apa-apa. Biasa nih Pak, memang begitu rata-rata orang. Tapi itu nomor 2. Yang nomor 1, yang paling utama silaturahim itu, kalau wonten dulur ini ku mboten nate rawuh, mboten nate berkunjung bertahun-tahun nggak pernah ngebel. Nah, jenengan sambung, itulah silaturahim yang paling utama, kata Nabi Muhammad SAW. Abot, dalam syariat kata Mbak, dalam syariat yang paling utama kita bersilaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan kepada kita, termasuk pula apa?
Sedekah yang utama itu kita sedekah kepada orang yang pelit, sugih pelit, itu jenengan sedekah ya. Ben sadar. Abot nggih. Itu Pak, justru semakin berat itu maka semakin banyak pahalanya di sisi Allah. Amin Allahumma. Kata ini berat. Maka ngapunten kalau ada adik kita punya tanah. Adik kita ngerebut tanah kita. Padahal sudah dibagi oleh bapak ibu kita, direbut. Itu jangan sampai jenengan diamkan dia bertahun-tahun dan dia jenengan simpan dan jangan. Terus pripun tak pun maafkan. Abot tak maafkan. Sekalipun dia masih benci kita terserah, jenengan maafkan saja. Itu Pak, itulah bentuk silaturahim yang paling utama. Kalau jenengan malu untuk datang ke dia, kirim dia. Saya mohon maaf Dek, kalau saya ada salah. Sudah. Insya Allah tanggungan jenengan di hadapan Allah sudah beres. Tinggal dia di hadapan Allah. Jangan sampai kemudian kita punya saudara nopo berlaku buruk kepada kita, ngerebut warisan kita dan lain sebagainya. Kemudian kita menyimpan dendam kepadanya dan kita putus hubungan silaturahim. Jangan sampai. Kalau terus pripun tak ngalah, sudah kita maafkan dia dan kita tetap sambung tali silaturahim dengan dia. Momen Ramadan, Idul Fitri, Lebaran itu momen yang terbaik untuk kita saling memaafkan dan bersilaturahim. Sebenarnya minta maaf atau bersilaturahim atau memaafkan itu kapanpun diminta dalam syariat. Tetapi malu. Banyak orang itu malu, Pak. Malu. Enggak mau isin lah, ising salah. Kalau kita selalu mengatakan ising salah, maka bertahun-tahun pun kita enggak akan pernah maafkan orang. Sudah cukup. Baik dia yang salah atau kita yang salah, sudah maafkan. Kalau kita kemudian terus tergantung kepada orang lain, maka kita akan justru mendapatkan keburukan dari apa yang kita lakukan. Termasuk silaturahim lebih banyak caranya. Kita doakan mereka, kita ucapkan kata-kata yang baik. Termasuk apa bentuk silaturahim? Kita ziarah kepada orang yang lebih tua. Jadi ada saudara, yang sering terjadinya ada seorang bapak dan ibu sudah sepuh. Beliau diurusi oleh anak yang terakhir. Biasanya kalau di Jawa anak terakhir itu selalu dapat rumah bapak ibu. Gimana? Anak terakhir itu biasanya wis pokoknya iki omah iki kanggo adimu sing botot. Biasanya ngoten. Kan ngoten nggih. Lah kemudian ketika orang kakaknya itu datang ke rumah ketika Idul Fitri, itu dia menganggap cukup. Alah penak aku, usah ngene kangkang, mbak-mbak, engko lak teko dhewe. Ngapuntenipun. Silaturahim yang utama atau kita ziarah ke kerabat itu adalah yang muda datang kepada yang lebih tua. Bahkan itu yang diajarkan Nabi. Pernah Nabi Muhammad itu berada di Masjidil Haram ketika beliau pulang ke Makkah, kembali ke Makkah. Maka ketika berada di masjid itu Abu Bakar As-Siddiq dan orang tuanya, bapak beliau itu datang menemui Nabi Muhammad. Ditegur oleh Nabi Muhammad. Negurnya beliau gini, "Halla tarakta syaikha fi baiti hatta akuna ana atihi." Kenapa engkau tidak tinggalkan orang tuamu di rumah? Biar aku yang datang ke rumah orang tuamu. Itu Abu Bakar As-Siddiq ditegur oleh Nabi Muhammad. Maka kata Rasulullah, al-barokatu ma'al akabir. Kebarokahan itu bersama orang-orang yang sepuh. Jadi kalau kita muda, anak terakhir, mbak-mbak kita datang bales, pokoknya aku kudu morong kok kapan. Jangan kemudian enak aku ya sama dindi karek nunggu omah, engko ora ada teko. Itu secara syariat kurang tepat. Yang muda bagaimanapun harus datang kepada yang lebih tua. Kenapa? Karena barokah itu bersama yang lebih tua. Mekatan barakallahu fikum alhamdulillah niki hadir dengan tengah-tengah Bapak Ketua Komite yang paling sepuh kados beliau. Semoga kita mendapatkan barokahnya nggih. Amin.